2 kali lipat. Jadi tahukah Anda setelah usia kita masuk 40 tahun, risiko untuk mengalami serangan jantung meningkat 2 kali lipat atau 200% setiap 10 tahun. Jadi kalau misalkan saat ini Anda diabetes, hipertensi, kemudian lemaknya tinggi, atau ngerokok, atau kurang tidur, banyak stres. Kira-kira ketika masuk 40 tahun, risiko serangan jantungnya berapa? Misalkan 20% atau 10%. Ketika bertambah usianya 10 tahun, jadi usia Anda 50 tahun, maka risikonya naik 2 kali lipat. Jadi misalkan sekarang 20%, mungkin di usia 50-an itu 40%. Usia 60 tahun naik lagi 200% atau 2 kali lipatnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu berbahaya sekali. Maka nggak heran sekarang di usia 35 bahkan ke atas itu sudah dianggap risiko untuk serangan jantung. Jadi kalau Anda saat ini sudah masuk usia 40 tahun atau lebih, misalkan 50-an atau 60-an dan punya faktor risiko, ini video yang tepat untuk Anda. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas gimana cara mencegah serangan jantung setelah kita masuk usia di atas 40 tahun. Jadi kalau Anda punya tadi faktor risiko, masuk usia 40, 50, 60, ini video yang tepat untuk Anda. Atau kalau Anda sudah pernah serangan jantung sebelumnya, sudah pasang ring, pasang 1, 2, 3, ya kalau 1 jangan sampai 2, 2 jangan sampai 3. Ini video yang tepat juga untuk Anda gimana supaya tidak berulang dan tidak bertambah parah. Simak sampai tuntas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, dari mana dulu? Biasanya dari pola makan dulu. Untuk jantung yang sehat itu nomor 1 katanya yang tinggi serat, buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Kenapa? Karena serat yang tinggi mengurangi serapan glukosa ke dalam darah dan mengurangi juga serapan lemak atau LDL dan trigliserida. Jadi kalau sekarang penyebab penyumbatan yang paling besar itu adalah resistensi insulin. Ada peradangan, resistensi insulin menyebabkan gula darahnya tinggi juga, gula darah tinggi bikin radang lagi, terus bikin juga resistensi insulin juga bikin lemak di darahnya juga tinggi, makanya faktor penyumbatannya itu juga tinggi. Jadi udah pembuluhnya meradang, gulanya tinggi, terus lemaknya tinggi, udah itu menyebabkan kemungkinan Anda untuk mengalami penyumbatan sangat besar. Berikutnya kurangi lemak jenuh dan lemak trans ya. Misalkan gorengan, kemudian makanan olahan, pastry, gorengan boleh asal dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan terbatas. Apalagi kalau dibarengi dengan serat itu lebih bagus lagi. Ya, yang terbaik itu memang dikurangin. Kalau bisa, misalkan Anda biasa makan sehari 5 ya kuranginlah, misalkan 1 atau 2 aja sehari gitu ya. Atau misalkan biasa tiap hari, sekarang kurangin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Berikutnya protein sehat, misalkan ikan, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak. Terutama kalau Anda misalkan trigliserid dan LDL-nya sudah tinggi gitu ya. Ikan kalau bisa ikan laut yang mengandung omega 3, kacang-kacangan juga bagus karena mengandung asam lemak yang baik. Bisa juga ditambahkan misalkan dengan alpukat, kemudian minyak zaitun, dan sebagainya untuk menurunkan lemak yang menimbulkan peradangan seperti trigliserid dan meningkatkan lemak yang baik atau HDL. Gitu, dengan HDL-nya tinggi, trigliseridnya rendah, resistensi insulinnya bisa diturunkan ya, dengan serat yang tinggi juga kemungkinan untuk penyumbatan juga semakin kecil. Dan beberapa jurnal menunjukkan bahwa asam lemak yang baik bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menghilangkan penyumbatan di pembuluh darah di seluruh tubuh termasuk di jantung. Berikutnya batasi garam dan gula yang berlebih untuk mengontrol tekanan darah. Jadi banyak orang sekarang tekanan darahnya tinggi, waktu dibilang kurangi garam itu biasanya menolak gitu karena nggak percaya. Ya silakan dibuktikan. Jadi kalau misalkan Anda tekanan darahnya tinggi, kalau makan yang tinggi garam atau tinggi gula, dicek tensinya apakah meningkat atau enggak. Jadi kalau naik ya secara logika harusnya Anda mulai mengurangi garam dan gula gitu, karena garam dan gula sifatnya menarik air, menarik cairan. Jadi kalau cairannya ditarik, volume di darahnya meningkat, tekanan darah juga pasti akan naik. Berikutnya aktivitas fisik yang menyehatkan untuk jantung. Nah, banyak orang kalau makan itu mudah lah ngatur, tapi kalau aktivitas fisik itu kayaknya males banget gitu. Padahal salah satu yang membuat penyumbatan
di jantung itu cepat terjadi adalah aliran darah yang memang kurang lancar ya, stasis gitu. Nah, salah satu faktor yang bisa membantu untuk metabolismenya naik, terus menurunkan resistensi insulin, aliran darahnya jadi lebih lancar, itu adalah dengan aktivitas fisik yang teratur, yaitu olahraga. Olahraga yang direkomendasikan adalah kardionya yang ringan-ringan aja, misalkan jalan cepat sampai ngos-ngosan, tapi masih bisa berbicara. Jadi 30 menit per hari itu cukup, kalau bisa seminggu bisa 3 atau sampai paling bagus 5 kali. Jadi totalnya 150 menit itu yang terbaik. Kalau masih kurang dikit nggak apa-apa, yang penting sudah mulai naikin olahraganya, misalkan 5 menit, 10 menit, 15 menit, lama-lama bisa 30 menit sehari. Atau olahraga yang lain yang dianggap bagus juga, seperti kardio selain jalan cepat juga ada berenang, bersepeda, kemudian latihan kekuatan ringan, angkat beban gitu ya. Dan cara sederhana untuk meningkatkan aktivitas di keseharian itu adalah dimasukkan di aktivitas sehari-hari, di kerjaan, di pekerjaan rumah. Jadi misalkan kita nggak bisa 30 menit sehari, coba dimasukkan di kegiatan aktivitas kantor. Misalkan ketika di kantor kita perbanyak jalan kaki, naik tangga, terus mungkin jangan terlalu lama diam di kursi ya. Misalkan pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit, total bisa dapat 30 menit. Berikutnya adalah yang menyebabkan paling banyak akhir-akhir ini serangan jantung di usia muda terutama adalah stres. Ya, usia yang di atas 40, 50 juga banyak ya, stres yang berat itu bisa menyebabkan serangan jantung. Bahkan saya pernah baca ada jurnal yang menunjukkan bahwa serangan jantung paling banyak itu terjadi di hari Senin. Ada kaitannya dengan stres terhadap pekerjaan gitu ya. Stres kesehatan jantung itu sangat tinggi karena stres bisa menimbulkan peradangan, 2 bisa penyempitan pembuluh darah terutama di jantung, akhirnya jadi penyumbatan. Dan stres itu bisa diatasi sebenarnya kalau kita stres nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa memanage dengan teknik salah satunya relaksasi. Bisa latihan meditasi, pernapasan dalam, atau kalau Anda muslim mungkin Anda tahu namanya zikir. Jadi sering mengucapkan kalimat-kalimat pujian atau kata-kata pujian terhadap Allah gitu. Dengan gitu semakin kita mengingat Allah, hati semakin tenang. Jadi stres itu tetap ada, tapi efeknya tidak terlalu membahayakan ke tubuh kita. Jadi stresnya bukan dihindari, bukan kita lari dari stres, bukan kita tidak mau menyelesaikan masalah, tapi kita tetap menyelesaikan masalah tapi dengan lebih tenang. Dan tubuhnya juga tidak terlalu khawatir gitu ya, tidak terlalu stres lah. Jadi menjaga keseimbangan hidup dan istirahat yang cukup itu sangat penting untuk mencegah kita jangan sampai terjadi penyumbatan terutama di pembuluh darah jantung, takutnya nanti jadi serangan jantung. Nah, salah satu juga yang banyak orang mengabaikan akhir-akhir ini adalah berat badan. Jadi berat badan orang Indonesia saat ini mengalami, hampir banyak orang itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi bahkan kayaknya dianggap sesuatu yang wajar. Kalau terlalu kurus malah dia bilang sakit-sakitan gitu ya. Sebenarnya bukan kurus, kadang-kadang itu yang ideal. Jadi cara ngeceknya adalah Anda cek indeks massa tubuh. Ya kadang-kadang kelihatannya wah sehat ya, gemuk gitu ya, ternyata udah overweight, sudah terlalu lebih. Kenapa? Karena semakin berat badan kita naik, semakin lingkar perut kita meningkat, itu semakin erat kaitannya dengan risiko penyakit jantung. Terutama kalau obesitasnya sentral atau gemuknya hanya di perutnya aja, lingkar perutnya besar gitu ya. Itu menandakan resistensi insulin. Semakin tinggi resistensi insulinnya, semakin besar kemungkinan untuk penyumbatan pembuluh darah terutama di jantung. Jadi kalau penyumbatan pembuluh darah jantung akhirnya jadi serangan jantung. Nah, cara menghitungnya tadi adalah dengan indeks massa tubuh dan lingkar perut ideal. Kalau laki-laki lingkar perutnya di bawah 90, kalau perempuan di bawah 80. Kalau indeks massa tubuh yang ideal Anda bisa cari di kalkulator indeks massa tubuh atau kalkulator body mass index. Itu sekarang udah banyak yang bikin aplikasinya, bikin kalkulatornya, jadi Anda tinggal masukin tinggi badan, berat badan gitu ya, nanti bisa dihitung apakah termasuk normal atau overweight atau underweight atau kurang gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menjaga berat badan yang supaya tetap sehat? Strategi sederhananya adalah Anda tadi makannya yang benar, yang sehat, terus istirahatnya cukup ya, tidak stres. Ya karena makin kita stres makan itu semakin kalap dan metabolisme kita juga biasanya terganggu, akhirnya jadi gemuk gitu ya. Tapi kalau orangnya tidak stres ya, relax gitu, kita makan banyak juga biasanya tidak terlalu banyak yang diserap gitu, tidak terlalu banyak bikin gemuk gitu ya.
Nah, jadi gimana caranya? Strategi sederhana ya harus mau olahraga, harus mau jaga makan, istirahat cukup gitu ya. Berikutnya juga yang risiko yang besar bisa menyebabkan Anda serangan jantung, tapi banyak orang merasa abai. Kenapa? Karena efeknya tidak langsung kelihatan, misalkan merokok dan alkohol. Ya jarang orang merokok terus langsung mati gitu, itu jarang. Beda dengan misalkan Anda, lompat dari jurang, itu biasanya langsung mati atau lompat dari gedung bertingkat langsung mati, Anda pasti nggak mau, ya mau dipaksa juga pasti Anda nolak. Tapi kalau ngerokok, begitu kita ngerokok 1 kali, 2 kali, itu nggak ada dampak secara signifikan. Nggak langsung jantungnya berhenti, tapi butuh waktu puluhan tahun. Sama juga misalkan makan gula atau makan karbo yang berlebihan, itu juga sama, efeknya nggak terlalu kelihatan, karena nggak langsung, butuh waktu puluhan tahun baru kelihatan. Nah, tapi efek buruk rokok dan alkohol terhadap jantung itu sangat besar, karena rokok dan alkohol itu sama-sama merusak pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya itu rusak, bayangkan Anda punya sedotan, sedotannya itu rusak, bolong-bolong atau banyak yang luka. Terus kemudian Anda minum minuman yang ada bobanya. Nah, bobanya itu lipidnya atau lemak yang ada di tubuh kita. Jadi kalau lemaknya tinggi tapi pembuluh darahnya nggak rusak, masih halus, masih mulus, tidak akan terjadi penyumbatan. Tapi begitu pembuluh darah kita sudah banyak kerusakan, entah karena merokok, karena alkohol, atau karena diabetes, atau karena hipertensi, itu banyak lukanya. Begitu lipidnya naik sedikit, itu nyangkut. Gitu. Nah, rokok itu yang paling besar kerusakannya dan paling cepat ya. Jadi banyak itu. Alkohol juga sama. Jadi kalau berhenti merokok, kita bisa memberikan kesempatan pembuluh darah yang tadinya luka untuk sembuh. Jadi yang tadinya kasar, jelek, pembuluh darahnya bolong-bolong itu ya, banyak tonjolannya, itu akan mulai perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan, jadi mulus lagi, kemungkinan untuk penyumbatan pembuluh darah akan menurun. Jadi kalau Anda berhenti sekarang, efeknya memang tidak terlihat langsung, butuh waktu bertahun-tahun supaya pembuluh darahnya bisa pulih lagi. Sama kayak ngerokok juga nggak langsung bikin mati gitu ya. Nah, cobalah cari alternatif sehat untuk mengurangi kebiasaan buruk, entah itu kebiasaan merokok atau kebiasaan minum. Mungkin dengan biasa merokok, apa yang Anda dapatkan rasa tenang ya, napasnya jadi panjang, jadi dalam. Ubahlah misalkan dengan kebiasaan baru, misalkan latihan pernapasan dalam ya, relaksasi, meditasi untuk menenangkan diri, atau Anda mendapat efek percaya diri. Nah, apakah Anda harus merokok untuk bisa percaya diri? Apakah Anda tidak bisa mencari bentuk lain? Nah, silakan Anda pikirkan juga. Alkohol, membuat saya lebih rileks, percaya diri, masalahnya hilang. Apakah Anda tidak bisa mendapat dari yang lain? Misalkan dari meditasi, mungkin dari zikir, mungkin dari berdoa, ya, mungkin latihan pernapasan, dan seterusnya. Memang dampaknya nggak langsung kelihatan. Kalau alkohol atau rokok ada masalah, stres banyak, ya kita ngerokok atau minum alkohol, masalahnya seketika seolah-olah hilang. Tapi nggak hilang karena cuman menutupi masalah yang sebenarnya. Begitu efek rokoknya, efek alkoholnya menurun, itu masalahnya akan ada lagi. Yang paling benar adalah masalahnya diselesaikan, dihadapi sampai tuntas, kemudian stres yang mengikutinya harus kita atasi mungkin dengan relaksasi, meditasi, zikir, berdoa, dan sebagainya. Jadi rokok dan alkohol sebenarnya adalah bentuk pelarian dari kita menyelesaikan yang harus diselesaikan. Berikutnya adalah supaya tidak kaget tahu-tahu serangan jantung, karena sebenarnya serangan jantung itu tidak tiba-tiba tapi ada prosesnya, mungkin hipertensi dulu, mungkin diabetes dulu, mungkin stres dulu, kurang tidur dulu, kecapean ya, maksudnya ada proses-proses sebelumnya. Pasti biasanya di pemeriksaan rutin atau pemeriksaan darahnya itu kedetek mungkin 5 tahun atau 10 tahun sebelum serangan jantung, itu biasanya sudah mulai ada tanda-tandanya, apa kadar lipidnya yang luar biasa jelek gitu ya, misalnya di atas normal, tekanan darahnya yang sudah mulai naik, atau gula darahnya yang sudah mulai tinggi ya. Biasanya nggak langsung tiba-tiba gitu, tapi memang ada proses bertahun-tahun sampai akhirnya Anda serangan jantung atau stroke gitu ya. Nah, gimana yang dicek? Yang gampang-gampang aja, paling gampang cek tekanan darah, kolesterol, gula darah, itu bisa Anda cek di rumah seminggu sekali atau setiap hari lebih bagus gitu kalau Anda punya faktor risiko. Apalagi kalau gula darahnya atau tekanan darahnya udah mulai tinggi, ada bagusnya memang dicek setiap hari. Berikutnya, deteksi dini penyakit jantung melalui medical check up ya. Sekarang udah banyak paket medical check up tahunan, Anda juga bisa dapat yang dari pemerintah yang setiap ulang tahun tuh sekarang dikasih fasilitas untuk medical
check up. Jadi kita nggak tiba-tiba serangan jantung, tapi kita bisa deteksi 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Berikutnya, ketika Anda sudah check up atau Anda suka periksa di rumah, konsultasi dengan dokter untuk pencegahan dan perawatan, terutama kalau Anda sudah punya faktor risiko, sudah diabetes, sudah hipertensi, sudah kolesterolnya kurang bagus, dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya serangan jantung tidak terjadi ketika Anda masuk usia 40. Karena usia 40 itu risikonya udah mulai keluar semua. Begitu naik ke usia 50 itu naik risikonya 2 kali lipatnya. Usia 60 naik 2 kali lipat lagi dari yang 50. Terus begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya menjaga kesehatan jantung itu nggak susah, tapi butuh konsistensi. Mulainya dari kecil dan bertahap supaya tidak kaget ketika terjadi yang sebenarnya bisa dihindari. Misalnya serangan jantung tuh 5 tahun, 10 tahun sebelumnya harusnya sudah bisa di-tag gitu. Nah, yang paling bagus ajak keluarga dan teman untuk hidup sehat supaya kita punya kebiasaan untuk hidup sehat dalam jangka waktu panjang. Sekian, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.